Kita semua kayaknya pernah deh ngebayangin punya startup tuh seru banget kayak di film-film. Mulainya dari ide gila di garasi, tahu-tahu jadi miliarder. Tapi tahu nggak sih, kenyataannya tuh jauh lebih keras. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin cerita sukses itu langka banget? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, kita langsung ke angkanya aja ya. 90%. Coba deh, bayangin ada 10 startup baru yang super semangat, penuh ide-ide keren. Nah, dari 10 itu cuman satu yang bakal benar-benar berhasil. Angka ini tuh bukan buat nakut-nakutin, tapi ini adalah sebuah realita pahit di dunia startup. Dan biar jelas ya, ini bukan cuma angka karangan atau gosip. Ini tuh data beneran dari banyak riset bisnis. Jadi, mayoritas usaha rintisan, walaupun udah punya semangat membara dan modal yang cukup, pada akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih rahasianya si 10% yang selamat itu? Apa yang mereka lakuin beda dari yang 90% lainnya? Jawabannya, ternyata bukan seperti yang selama ini kita kira loh. Biar kebayang segede apa skalanya, coba lihat angka ini. Setiap menit, ada sekitar 95 startup baru yang lahir di seluruh dunia. Setiap menit. Sekarang coba bayangin 90% dari mereka gagal. Ini tuh kayak lautan ide yang luas banget, tapi cuma segelintir kapal yang berhasil sampai ke tujuan. Persaingannya gila-gilaan. Oke, sekarang kita coba bedah deh. Apa sih biasanya yang dituding jadi penyebab kegagalan startup? Ini adalah tersangka-tersangka utama yang paling sering kita dengar. Ya, kalau kita lihat daftarnya, masuk akal banget sih. Siapapun yang pernah coba bisnis pasti tahu rasanya deg-degan kalau dana menipis. Atau sedihnya waktu produk kita ternyata nggak ada yang mau. Ini semua masalah nyata. Tapi pertanyaannya, apakah ini akar masalah yang sebenarnya? Dan ini dia salah satu mitos terbesar. Kalau ada uang, semua beres. Kenyataannya justru sebaliknya. Banyak banget startup yang dapat suntikan dana gede, terus langsung bakar uang buat iklan gila-gilaan. Hasilnya, pelanggan sih datang, tapi sistem di dalamnya amburadul. Layanan kacau, dan akhirnya uang habis tanpa bisnis yang beneran sehat. Analogi ini tuh kena banget kan? Uang itu cuma bensin. Kamu bisa isi tangkinya sampai luber. Tapi kalau mesinnya, yaitu cara bisnismu berjalan sehari-hari, rusak parah, ya mobil itu nggak bakal gerak sama sekali. Nah, ini nih titik baliknya. Kalau faktor-faktor luar kayak dana dan pasar udah aman, idenya juga keren, tapi kok ya tetap gagal, berarti ada sesuatu yang lain kan? Sesuatu yang lebih dalam yang sering banget kita lupain. Apa itu? Nah, buat jawab ini, kita pinjam pandangan dari seorang ahli namanya Raymond Chin. Dia nunjukin satu faktor krusial yang menurutnya jadi pembeda utama antara sukses dan gagal. Dan ini dia jawabannya. Ternyata penentu utamanya itu bukan ide yang paling jenius atau bahkan dana jutaan dolar, tapi sesuatu yang kedengarannya ngebosenin tapi super penting. Sistem operasional. Cara perusahaan itu beneran jalan. Banyak banget startup yang idenya sekeren Apple, dananya segede Amazon, tapi cara kerja sehari-harinya sekacau pasar malam. Nah, analogi ini bener-bener bikin klik deh. Coba bayangin, kamu punya bahan-bahan terbaik di dunia, ide cemerlang, tim hebat, dana melimpah. Itu semua kayak daging wagyunya. Tapi kalau cara kamu memasaknya, alias cara kamu ngejalanin bisnisnya berantakan, ya hasilnya tetap aja steak gosong, gagal total. Oke, jadi kita udah tahu nih biang keroknya itu sistem operasional yang lemah. Terus solusinya gimana dong? Gimana caranya kita membangun sistem yang kuat biar nggak jadi steak gosong? Jawabannya sebenarnya udah ada di depan mata kita. Lupakan deh tumpukan kertas, spreadsheet yang bikin pusing, dan salah komunikasi antar tim. Di zaman sekarang, ngejalanin bisnis yang rumit secara manual tuh sama aja kayak ikut balapan F1 tapi naik sepeda. Jawabannya ya teknologi. Dan ini bukan cuma teori loh, ada datanya. Riset dari McKinsey nunjukin kalau perusahaan yang pakai otomatisasi buat sistem operasional mereka, produktivitasnya bisa naik sampai 30%. Bayangin, itu artinya lebih sedikit waktu kebuang, lebih sedikit kesalahan manusia, dan lebih banyak waktu buat mikirin hal-hal penting kayak inovasi. Salah satu teknologi andalan buat ini namanya ERP. Gampangnya, anggap aja ini kayak otak digital atau sistem saraf pusat buat perusahaan kamu. Semua bagian penting dari bisnis, penjualan, gudang, keuangan, semuanya nyambung dan ngobrol di satu tempat. Jadi, gunanya si otak ini apa? Gini, bayangin ya, ada pesanan masuk dari website, stok di gudang otomatis kepotong, tim produksi langsung dapat notif, dan laporan keuangan langsung ke update. Semuanya otomatis, semuanya real time. Nggak ada lagi tuh drama saling lempar tanggung jawab antar tim. Analogi yang ini juga dalam banget.
Sistem operasional itu adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat dari awal, sebagus apapun kamu bangun ke atas, secepat apapun kamu tumbuh, pada akhirnya bisnis kamu bakal ambruk karena nggak kuat nahan bebannya sendiri. Oke, jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Mungkin setelah dengar semua ini ada yang jadi sedikit ngeri, tapi tenang, tujuannya bukan itu, justru sebaliknya. Ini dia inti dari semuanya. Angka 90% tadi itu bukan buat bikin kita ciut. Itu adalah sebuah pelajaran berharga. Dengan sadar kalau kegagalan itu seringkali datang dari dalaman yang berantakan, sekarang kita jadi tahu di mana harus fokus, yaitu membangun bisnis yang kuat dari dalam. Jadi saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Entah buat bisnismu yang udah jalan, atau ide yang masih ada di kepala, apakah fondasi yang kamu punya sekarang udah siap buat dibangun jadi gedung pencakar langit? Atau jangan-jangan bakal runtuh di lantai kedua? Jawabannya ada di tanganmu.